Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2. Udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2. Pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Anak-anak, untuk yang pertama, kita akan membahas tentang menemukan informasi berdasarkan cerita pendek atau cerpen yang dibaca. Anak-anak, kalian tahu, cerpen atau cerita pendek merupakan suatu teks fiksi. Cerpen memuat unsur-unsur penting yang membangunnya. Nah, anak-anak, unsur cerpen terdiri dari unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik antara lain yaitu tokoh, latar, tema, watak, dan amanat. Anak-anak, kalian juga dapat menemukan informasi dari cerpen dengan membaca secara cermat. Kemudian, kalian dapat membuat pertanyaan serta menulis jawaban dari pertanyaan tersebut. Kata tanya yang digunakan yaitu ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Oke anak-anak, berikutnya kalian dapat simak dan baca cerpen berikut ini. Tanggung jawab Ade. Sebenarnya Ade tahu dan mengerti setiap hari Kak Nina selalu membantu ibu menyiapkan makanan untuk dijual. Mengantarkan ke warung-warung dengan mengendarai sepeda sebelum pergi ke sekolah. Ade juga tahu Kak Nina sering terlambat tiba di sekolah karenanya. Tetapi anehnya Kak Nina tidak pernah tertinggal pelajaran. Kak Nina di rumah selalu mengulang pelajaran yang diberikan di sekolah. Dan rasa-rasanya Kak Nina adalah orang yang paling baik di rumah ini. Dan Ade tidak pernah merasa iri bila Kak Nina dibelikan sesuatu sedang dirinya tidak. Tetapi sekarang ini, pagi ini Ade bersungut-sungut. Kak Nina sakit, berarti tidak berangkat ke sekolah dan tidak ada yang mengantar dagangan ke warung-warung. Ibu sudah lama tidak bisa pergi kemana-mana karena mudah sakit kepala. Satu-satunya yang bisa diharapkan adalah Ade. Apa Ade tidak ingin membantu ibu? Sekali ini saja. Selagi kakakmu sakit, Dek, ibu berkata dengan penuh harap. Ade hari ini ada ulangan, Bu. Harus berangkat lebih awal. Semalam tidak sempat belajar banyak. Jawab Ade sambil menyiapkan buku-bukunya. Wajahnya tampak cemberut. Ibu menarik nafas panjang mendengar alasan yang diberikan Ade. Kalau sudah demikian, mau apa lagi? Biarlah saya sendiri, Bu. Rasanya kepala saya sudah tidak pening lagi, seru Kak Nina dari dalam kamar. Mendengar suara Kak Nina, ibu lalu meninggalkan Ade yang masih berwajah cemberut. Betul, kau sehat, Nina. Ibu khawatir nanti malah tambah sakitmu, kata ibu. Kak Nina bangkit perlahan dari tempat tidurnya lalu pergi ke kamar mandi. Ibu hanya mengawasi dari belakang sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Kenapa tidak kau bilang dari tadi kalau badanmu tidak sehat, Nin? Kalau saja kau bilang selagi bapakmu belum berangkat, pasti bapakmu yang mengantarkan kue-kue dagangan kita ini. Bisik ibu. Baru terasa setelah saya mandi tadi, Bu. Mulanya tidak terasa apa-apa. Mungkin sebentar juga sembuh, Bu. Jawab Nina sambil terus berpakaian. Ade berangkat tergesa-gesa. Ada ulangan, begitu alasan yang disampaikannya untuk menolak tugas yang biasa dilakukan Kak Nina. Padahal ia tidak langsung menuju ke sekolah, karena di sekolah pada waktu sepagi itu masih sepi. Bahkan mungkin gerbangnya belum dibuka, dan sebenarnya pula tidak ada ulangan. Ade sengaja menolak tugas dari itu karena malu. Ia tidak mau teman-temannya melihatnya naik sepeda sambil membawa keranjang kue-kue. Ia tidak mau dikata-katai teman-teman seperti yang dialami Alip yang mengantarkan koran tiap pagi. Hari masih pagi benar. Ade tidak tahu akan kemana tujuan pada pagi itu. Apakah akan mampir ke rumah Tina atau Ninuk? Lebih baik ke rumah Yova saja. Biasanya anak itu sudah siap pagi-pagi sekali. Aku bisa meluangkan waktu menunggu siang di rumahnya, pikir Ade. Tiba di rumah Yova, Ade ternyata harus menunggu lama sekali. Yova masih berjalan-jalan bersama adiknya yang masih kecil. Mama Yova sedang menata meja makan untuk sarapan papanya. Kakak Yova sedang mengepel lantai. Papa Yova sedang mencuci mobil.
Biichi sedang membantu mempersiapkan makanan di dapur, dan Ade merasa jengah menunggu di teras. Tunggu sebentar deh, Yova cuma mengajak jalan-jalan Vina menghirup embun pagi. Tak lama lagi dia pasti kembali. Dia juga sudah siap akan berangkat, kata Papa Yova mencoba menenteramkan kegundahan Ade yang sedang menunggu itu. Tetapi yang dikatakan oleh Papa Yova itu ternyata lama sekali bagi Ade. Jam dinding di rumah Yova menunjukkan pukul 6 lebih 10 menit. Jarumnya bergerak perlahan. Ade semakin merasa tidak enak duduk di kursi teras. Tak lama kemudian Biichi mengantar secangkir teh manis dengan ubi goreng. Silakan diminum, Neng Ade, Biichi menawarkan. Saya mau berangkat dulu, Bi, jawabnya kepada Biichi. Lalu kepada Papa Yova dia pamitan sambil bergegas pergi. Terima kasih, Om. Saya mau berangkat saja dulu. Mau mampir ke rumah Ninuk, Om. Ia tiba-tiba gugup. Papa Yova keheranan. Demikian pula dengan Bu Ichi. Mereka heran melihat Ade tiba-tiba pergi dan melangkah lebar-lebar meninggalkan rumah itu. Semua orang sibuk, semuanya bekerja, semuanya tanpa kecuali. Kak Nina juga. Padahal Kak Nina sedang sakit. Karena tanggung jawabnya sebagai anak tertua dan juga karena rasa sayangnya kepada keluarga, Kak Nina berpayah-payah pergi mengantar kue. Padahal Kak Nina sakit. Bagaimana kalau sakitnya bertambah parah? Bagaimana kalau Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening? Bagaimana kalau sampai... Ade seperti ingin menangis selama perjalanan menuju ke sekolah. Hatinya gundah. Ia tak jadi ke rumah Ninuk. Sekolah masih sepi. Baru beberapa anak saja yang datang. Selama pelajaran berlangsung, Ade tidak bisa memusatkan perhatiannya pada pelajaran. Beberapa kali ditegur Pak Adi karena melamun. Ia ingin sekali pulang, ingin segera menjenguk Kak Nina. Mungkin Kak Nina tambah parah sakitnya. Mungkin Kak Nina jatuh dari sepeda karena kepalanya pening. Lalu ada kendaraan yang nabraknya. Kau sakit, Ade? Tiba-tiba terdengar teguran Pak Adi. Ade gelagapan. Rupanya tadi ia melamun selama Pak Adi menerangkan. Pak Adi lalu menghampirinya, meraba keningnya. Ade jadi terharu. Kepalamu hangat, pulang saja ya, nanti bertambah parah, kata Pak Adi. Ade menurut. Ia bergegas meninggalkan sekolah. Ade berjalan dengan setengah berlari, agar secepat mungkin ia bisa tiba di rumah melihat Kak Nina. Dengan tergopoh-gopoh ia memasuki rumah. Ibu sampai keheranan melihat sikapnya, langsung menuju ke kamar Kak Nina, dan Kak Nina terbaring di pembaringannya. Ade seperti ingin menubruk kakaknya yang sedang terbaring itu. Kak Nina jadi terheran-heran dibuatnya. Ada apa, Deh? Kenapa kau tiba-tiba begini? Tanya Kak Nina. Maafkan aku, Kak. Sebenarnya aku tidak ada ulangan. Aku cuma malu mengantarkan kue-kue itu. Ade langsung saja menangis. Suara jadi tidak jelas terdengar. Sudahlah, jangan menangis. Yang penting kau sudah menyadari kesalahanmu dan tidak akan mengulanginya lagi. Untuk kali ini tidak apa-apa. Kakak memaafkanmu, Dek. Lembut suara Kak Nina menyejukkan hati Ade. Mengobati rasa sesalnya agar tidak berkepanjangan. Dan keesokan harinya Kak Nina masih sakit. Ade benar-benar melaksanakan apa yang dijanjikannya kepada kakaknya. Tanpa ragu lagi, Ade menjinjing keranjang kue-kue. Dengan sepeda, ia berkeliling mengantar kue-kue itu ke warung-warung. Tak ada yang mengejek, tak ada yang menggoda, tak ada rasa malu. Yang ada adalah rasa tanggung jawab yang besar. Nah, anak-anak, pada cerpen tanggung jawab Ade, Ibu Ade mempunyai usaha makanan untuk dijual ke warung-warung. Dari usaha makanan itu, tentunya Ibu Ade akan memperoleh keuntungan-keuntungan. Inilah yang akan menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga Ade. Usaha yang dilakukan Ibu Ade tersebut merupakan contoh kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga Ade. Nah, berikut ini pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Anak-anak, kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, ketiga kegiatan tersebut saling berkaitan satu sama lain.
Yang pertama yaitu produksi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Contoh kegiatan produksi yaitu petani mengolah sawahnya, kemudian nelayan mencari ikan di laut, serta pengrajin membuat gerabah. Lalu yang kedua yaitu distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu sebuah koperasi membeli mie instan dari pabrik, kemudian menyalurkan ke toko atau ke warung pengecer. Berikutnya yaitu konsumsi. Anak-anak, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan atau memanfaatkan barang atau jasa untuk memenuhi hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dinamakan konsumen. Lalu, contoh kegiatan konsumsi yaitu makan dan minum, berbelanja, mengendarai sepeda, dan bertelepon. Anak-anak, dari cerpen tanggung jawab AD, kalian dapat mengetahui antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, berikut ini kalian akan mempelajari hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab sudah melekat pada diri seseorang sejak dilahirkan. Jika hak, kewajiban, dan tanggung jawab dilakukan secara seimbang, maka akan tercipta kehidupan yang harmonis. Salah satu yaitu pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab di rumah. Yang pertama yaitu musyawarah pembagian pekerjaan di rumah. Kewajibannya yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Lalu tanggung jawabnya menghargai pendapat anggota keluarga lainnya, memberi kesempatan kepada anggota yang ingin menyampaikan pendapat, menerima musyawarah dengan lapang dada, serta menjalankan hasil musyawarah dengan ikhlas. Sedangkan haknya yaitu mengeluarkan pendapat. Lalu gotong royong. Kewajiban yang dilakukan yaitu membersihkan lingkungan rumah. Kemudian tanggung jawabnya membersihkan halaman rumah, membersihkan kaca jendela, menyiram tanaman, memotong rumput liar, membuang sampah di tempat sampah, serta membersihkan kamar. Kemudian hak yang didapat yaitu mendapat lingkungan yang bersih dan terhindar dari penyakit. Berikutnya yaitu membantu menyiapkan makanan. Kewajiban yang harus dilakukan yaitu membantu orang tua. Kemudian tanggung jawabnya membantu ibu menyiapkan makanan dengan tulus, membantu ibu merapikan meja makan setelah makan, kemudian membantu ibu mencuci piring. Nah, sedangkan haknya yaitu mendapat makanan yang sehat dan bergizi. Anak-anak, ketika sedang lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Anak-anak, asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Berikut ini penyakit pada sistem pernapasan. Anak-anak, organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tidak sehat. Nah, anak-anak, berikut ini ada beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Ada emfisema, yaitu perumpakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Kemudian asma. Asma merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, debu, bulu, atau perubahan cuaca. Kelainan ini dapat diturunkan dan dapat kambuh jika suhu lingkungan cukup rendah atau keadaan dingin. Kemudian kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker pada paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Penyakit ini lama-kelamaan dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker paru-paru adalah kebiasaan merokok. Lalu tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya, paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan pada penderita TBC napasnya sering terengah-engah. Kemudian, bronkitis merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya yaitu penderita mengalami demam dan menghasilkan lendir yang menyumbat batang tenggorokan. Akibatnya, penderita mengalami sesak napas. Berikutnya yaitu influenza atau flu.
Influenza merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala bersin-bersin, demam, dan pilek. Berikutnya yaitu pneumonia. Pneumonia merupakan penyakit yang mengakibatkan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Alveolus pada penderita pneumonia mengalami peradangan sehingga dipenuhi oleh nanah dan lendir, yang mengakibatkan oksigen sulit berdifusi dengan darah. Kemudian berikutnya yaitu sinus. Sinus merupakan penyakit peradangan yang menyerang bagian atas rongga hidung atau sinus paranasalis. Penyakit sinus disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Anak-anak, kebiasaan hidup sehat akan meminimalkan kemungkinan kita terserang penyakit, termasuk penyakit pada sistem pernapasan. Salah satu kebiasaan hidup sehat adalah dengan selalu aktif melakukan latihan fisik. Anak-anak, latihan fisik tidak hanya dapat dilakukan melalui olahraga, tetapi juga dapat dilakukan dengan menari. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kedua, kalian telah mempelajari tari-tari daerah yang menggunakan properti. Anak-anak, berikut ini properti tari sebagai pelengkap. Properti tari merupakan segala peralatan dan kelengkapan yang digunakan sebagai media pementasan tari. Sebuah tari akan semakin indah dan menarik jika didukung dengan properti tari. Properti tari daerah dapat berupa selendang, kipas, piring, tombak, maupun keris. Properti ini berfungsi menambah makna dan nilai keindahan dalam gerakan tari yang tengah dipentaskan. Selain itu, properti tari juga berfungsi untuk membedakan jenis tarian dan sebagai aksesoris penari. Nah, anak-anak, berikut ini gambar beberapa tarian daerah menggunakan properti. Ada tari piring, tari payung, tari serimpi, dan tari janger. Nah, anak-anak, sampai di sini materi kita hari ini. Sampai jumpa lagi pada materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.